Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Nah, minggu kemarin kita sudah belajar tentang sejarah perkembangan komputer anak-anak, dan anak-anak sudah bisa dan mampu menjelaskan perkembangan komputer generasi berapa anak-anak? Kelima ya. Nah, bagus. Nah, kemarin anak-anak juga sudah belajar tentang tokoh-tokoh yang menciptakan komputer pertama kali. Siapa saja anak-anak? Ada yang masih ingat? Nah, benar. Generasi pertama yaitu generasi komputer mekanis yang dirancang oleh Charles Babbage. Nah, yang kedua yaitu replika Z1 yang dibuat oleh Konrad Zuse. Nah, yang ketiga yaitu Colossus dibuat oleh Tommy Flowers. Nah, yang keempat yaitu komputer jenis ENIAC yang dirancang oleh John Presper Eckert dan John Maudsley. Nah, masih ingat semua ya? Bagus. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai bahasa komputer anak-anak. Nah, ada yang sudah tahu bahasa komputer itu apa? Nah, kita belajar bersama ya hari ini ya. Kita bahas bareng-bareng ya. Yuk, bahasa komputer. Nah, minggu lalu kalian sudah belajar mengenai perkembangan komputer dari masa ke masa. Apa kalian masih ingat apa itu komputer? Ada yang masih ingat? Nah, komputer adalah alat pengolah informasi. Ketika kalian memasukkan informasi untuk diproses di komputer, kita harus menggunakan bahasa yang dimengerti oleh komputer anak-anak. Nah, komputer hanya akan memahami perintah yang kita berikan dalam bilangan apa anak-anak? Bilangan biner. Sistem bilangan biner ditentukan oleh ahli matematika Jerman bernama Gottfried Leibniz. Nah, kita lanjut lagi ya. Nah, sistem bilangan biner atau sistem berbasis 2 adalah sistem penulisan angka dengan menggunakan 2 simbol anak-anak. 2 simbol yaitu angka berapa aja anak-anak? Ada yang sudah tahu? Nah, benar. Angka 0 dan angka 1. Jadi hanya ada dua angka atau 2 simbol, yaitu angka 0 dan angka 1. Sistem bilangan ini merupakan dasar dari semua sistem bilangan berbasis digital. Dalam kehidupan kita sudah terbiasa menggunakan bilangan desimal dengan angka 0 hingga 9. Namun dalam sistem bilangan biner kita hanya menggunakan 2, yaitu angka 0 dan angka 1. Nah, anak-anak coba perhatikan tabel bilangan berikut ini anak-anak. Nah, di sini ada tabel bilangan desimal dan bilangan biner. Nah, desimalnya yaitu 0 sampai 10. Ibu hitungnya 0 sampai 10. Nah, di sini bilangan binernya berbeda anak-anak. Jadi bilangan binernya itu 4 digit. Harusnya 8 digit, tapi kita menghitungnya 4 digit dulu ya. Nah, coba bisa dilihat ya. Ini cuma untuk informasi aja ya. Nah, nanti jika ada soal tentang desimal, ubahlah ke biner. Kalian boleh melihat tabel yang ibu berikan. Oke? Nah, di sini cara menghitungnya yaitu jika kalian ingin menghitung desimalnya 6, akan menghitung ke biner. Rumusnya dengan pangkat angka 2. Jadi 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, dan 2 pangkat 4. Nah, 2 pangkat 0 berapa anak-anak? 2 pangkat 0 itu hasilnya 1. 2 pangkat 1 hasilnya
2. 2 pangkat 2 hasilnya 4. 2 pangkat 3 hasilnya 8. 2 pangkat 4 hasilnya 16. Oke? Nah, sekarang berapa bilangan biner dari 6? 6 itu bisa ditambah dengan angka-angka yang ada di atas tadi. Nah, misalkan kalau double nggak bisa anak-anak, misalkan 2 ditambah 2 ditambah 2, kayak gitu nggak bisa. Nah, sekarang atau 4 ditambah 1 ditambah 1, kayak gitu nggak bisa. Nah, bisanya berapa anak-anak? 6 itu biar menjadi 6 dia harus berapa ditambah berapa anak-anak? 4 ditambah 2. Nah, itu baru bisa. Nah, sekarang kita urutkan dengan perpangkatan angka 2 tadi ya. Nah, yang kecil di sebelah kanan, yang besar di sebelah kiri. Oke. Kita urutkan ya. 0, 0. Nah, yang di nomor 4 tadi kita berikan angka 1. Yang di nomor 2 kita berikan angka 1. Yang di 2 pangkat 0 atau 1 tadi kita beri angka 0. Jadi hasilnya berapa anak-anak? Nah, benar, hasilnya 0, 0, 1, 1, 0. Kalau 4 digit, nanti yang angka terakhir kita hapus. Jadi hasilnya cuma 0, 0, 1, 1. Nah, jadi binernya angka 6 yaitu 0, 0, 1, 1, 1. Tentang bahasa pemrograman. Nah, bahasa pemrograman adalah bahasa yang dapat dimengerti oleh komputer, hanya bahasa mesin. Namun, bahasa ini sangat sulit digunakan oleh manusia. Coba kalian ingat kembali bilangan biner yang baru saja kalian pelajari. Nah, bilangan biner untuk angka 8 yaitu 1, 0, 0, 1. Nah, coba kalian lihat lagi tabel yang Ibu berikan tadi. Coba kalian bayangkan jika kalian harus menuliskan tanggal lahir kalian dengan biner. Sulit bukan? Nah, sekarang lanjut lagi ya. Bilangan biner merupakan bahasa pemrograman generasi pertama. Selanjutnya, para programmer mengembangkan bahasa pemrograman yang lebih mudah digunakan. Bahasa pemrograman adalah bahasa yang digunakan programmer untuk membuat program. Semakin mudah suatu bahasa pemrograman digunakan, maka semakin cepat seorang programmer membuat programnya. Nah, sekarang kita akan lanjut lagi ke perkembangan bahasa pemrograman anak-anak. Yang pertama, bahasa pemrograman generasi pertama atau 1GL. Termasuk bahasa tingkat rendah yang menggunakan sistem bilangan biner, yaitu 0 dan 1. Bahasa generasi pertama adalah bahasa mesin. Nah, sekarang yang kedua, bahasa generasi kedua yaitu 2GL. Juga termasuk bahasa tingkat rendah yang disebut bahasa rakitan atau assembly language. Bahasa generasi kedua menggunakan bahasa mesin dengan simbol huruf dan angka. Tadi cuma 2 angka ya. Yang bahasa mesin tadi cuma 0 dan 1. Nah, sekarang pada generasi kedua kita sudah menggunakan simbol huruf dan angka. Komputer generasi ketiga yaitu 3GL. Termasuk bahasa tingkat tinggi yang ditulis dalam bentuk teks. Contoh 3L adalah bahasa C, Java, dan JavaScript. Itu nanti jika kalian sudah ke tingkat yang lebih tinggi lagi sekolahnya anak-anak tahun aja ya, oke? Nah, sekarang yang keempat, bahasa komputer generasi keempat yaitu 4GL. Berisi pernyataan yang mirip dengan kalimat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contoh 4GL adalah PHP, Python, dan SQL. Nah, ada yang sudah tahu? Atau mungkin pernah dengar? Bahasa komputer generasi kelima atau 5GL dirancang untuk membuat komputer mampu menyelesaikan masalah tanpa programmer. Contoh 5GL adalah Mercury, OPS5, dan Prolog.
Para programmer lebih sering menggunakan generasi kedua, ketiga, dan seterusnya. Lalu komputer kan hanya memahami bahasa mesin, lalu bagaimana cara komputer dapat menjalankan perintah yang diberikan? Oke, kita bahas ya. Bahasa programmer, bahasa tersebut harus diterjemahkan dahulu ke bahasa mesin. Proses penerjemahan ini disebut kompilasi atau compilation. Program yang dilakukan penerjemahan disebut dengan kompilator. Nah, tadi kalau proses penerjemahan disebut apa? Kompilasi. Nah, atau compilation. Nah, kalau yang melakukan penerjemahan disebut kompilator. Paham ya anak-anak? Nah, sekarang kita lanjut lagi ke dampak teknologi komputer terhadap masyarakat. Komputer dan bahasa pemrograman telah mengubah dunia. Dengan pemrograman, saat ini kita dapat menikmati berbagai bidang, diantaranya bidang komunikasi, bidang transportasi, bidang pendidikan, dan masih banyak lagi. Nah, kalian juga dapat mengirimkan pesan atau tugas melalui email. Nah, kita juga dapat memesan transportasi online melalui telepon pintar. Teknologi komputer bahkan dapat digunakan untuk mengendalikan pesawat ruang angkasa. Nah, teknologi adalah penggunaan ilmu pengetahuan. Teknologi terus berkembang untuk mempermudah manusia. Lalu, apa saja dampak teknologi terhadap masyarakat? Ada yang sudah tahu? Nah, kita bahas ya. Berikut ini adalah contoh teknologi komputer di masyarakat yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari beserta dampaknya bagi masyarakat. Belanja daring atau online shopping. Belanja daring dalam jaringan adalah kegiatan jual beli barang yang dilakukan secara online atau daring. Belanja daring memungkinkan pembeli untuk berbelanja di mana saja tanpa harus ke supermarket atau ke toko. Nah, pembeli juga dapat membandingkan harga yang paling murah. Belanja daring dapat dilakukan dari berbagai situs diantaranya. Pasti kalian pernah belanja online di Tokopedia, di Lazada, Shopee, nah JDID, Bukalapak, Blibli, atau situs perdagangan elektronik lainnya. Nah, situs perdagangan elektronik dapat kita sebut juga dengan e-commerce. Nah, yang kedua, sekarang menggunakan buku elektronik atau electronic book. Buku elektronik lebih sering dikenal dengan e-book. Merupakan buku atau produk penerbitan lainnya yang dikemas dalam bentuk digital. Buku elektronik dapat dibaca dengan komputer, HP, laptop. Nah, manfaat e-book adalah berkurangnya penebangan pohon untuk kebutuhan pembuatan kertas. E-book jelas lebih murah dari buku cetak dan pastinya bisa dibaca dimanapun. Nah, yang ketiga yaitu robot. Nah, kemarin kita sudah bahas ya, yang minggu lalu tentang AI. Nah, sekarang kita akan bahas tentang robot. Nah, robot, apa itu robot anak-anak? Nah, robot merupakan mesin yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu. Robot biasanya diprogram dengan komputer. Robot banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang, diantaranya yaitu yang pertama, robot industri biasanya robot ini digunakan di pabrik untuk melakukan pekerjaan yang rumit dan memerlukan ketepatan. Nah, robot ini dapat mengurangi kesalahan dalam produksi. Yang kedua yaitu penjelajah planet. Robot penjelajah planet. Robot penjelajah planet digunakan untuk mempelajari benda langit di ruang angkasa. Robot ruang angkasa mengumpulkan data lingkungan dan sampel dari planet yang dikunjunginya. Nah, robot ini biasanya diprogram terlebih dahulu sebelum diluncurkan ke ruang angkasa. Beberapa robot juga dapat dikendalikan jarak jauh. Nah, yang ketiga yaitu robot medis. Nah, beberapa jenis robot digunakan dalam bidang kesehatan untuk membantu operasi. Robot ini dapat membantu dokter melakukan operasi yang memerlukan ketepatan tinggi. Kerugian menggunakan robot ini adalah biaya yang diperlukan sangat besar.
Nah, sekarang masuk yang keempat, pembelajaran elektronik. Nah, pembelajaran elektronik atau electronic learning atau e-learning merupakan proses untuk mendapatkan pengetahuan dengan bantuan komputer. Pembelajaran e-learning dilakukan dengan video, audio, kamera web, dan masih banyak lagi. Pembelajaran e-learning dapat membantu peserta didik yang ingin belajar tapi memiliki kendala waktu dan tempat. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke kelima, yaitu komputasi awan atau cloud computing. Komputasi awan adalah layanan jaringan yang membantu penggunaan komputer untuk memproses informasi dan menyimpan data dalam ukuran besar. Data dalam ukuran besar tidak disimpan di dalam komputer, melainkan di tempat terpisah. Data yang tersimpan di tempat terpisah itu dapat diakses oleh pengguna dimanapun asalkan pengguna tersambung ke internet. Contohnya yaitu Google Drive, Dropbox, dan iCloud dari Apple. Keenam yaitu sistem pemosisi global atau Global Positioning System. Sistem pemosisi global lebih sering disebut dengan GPS atau GPS. Sebutan sistem yang berfungsi untuk mencari suatu lokasi tertentu di bumi dengan bantuan satelit. GPS juga dapat mencari jalan pintas ke lokasi suatu tempat dengan cepat. GPS dapat diakses melalui HP, laptop, dan komputer. Nah, yang ketujuh adalah konsol permainan atau video game konsol. Konsol permainan adalah alat elektronik yang dibuat untuk melakukan permainan video. Tampilan permainan dapat dimunculkan di layar komputer atau televisi. Beberapa konsol permainan berukuran kecil dan praktis untuk dibawa kemana-mana. Konsol seperti itu disebut dengan konsol portable. Contoh, konsol pada permainan ini adalah Nintendo Switch, PlayStation, dan Xbox. Nah, pasti kalian sudah pernah memainkannya. Nah, untuk tugasnya yaitu yang pertama, carilah artikel tentang dampak negatif teknologi komputer di internet. Lalu silahkan kalian presentasikan dengan video sederhana. Jangan lupa sertakan sumber artikel kalian. Lalu kirimnya ke email ibu ya, dengan format nama, kelas, tugas, TIK 2.2. Nah, yang kedua, silahkan kalian kerjakan uji kompetensi halaman 92 sampai 94. Tentang apa tadi? Bahasa pemrograman dan dampak teknologi komputer di masyarakat. Nah, sekian dulu pertemuan pada hari ini. Semoga anak-anak semua sudah paham. Dan nanti jika ada yang mau ditanyakan, kalian boleh menghubungi langsung ke Bu Fatin. Nah, sekian dulu presentasi atau pembelajaran pada hari ini. Semoga kalian sehat selalu. Jangan lupa selalu pakai masker, jaga kesehatan, sering cuci tangan, dan selalu jaga jarak. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa belajar bersama lagi di sekolahan. Sampai ketemu 2 minggu lagi dengan Bu Fatin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.